tadi kau? Hah? Masalahnya kenapa? Bodoh, kata tadi memang bodoh. Kau punca. Jagat media sosial dihebohkan dengan beredarnya sebuah video viral yang memperlihatkan aksi penganiayaan keji terhadap seorang warga negara Indonesia yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di Malaysia. Korban diduga kuat menjadi pelampiasan amarah dan dianiaya secara sadis oleh majikannya sendiri yang merupakan pasangan suami istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat suatu tema yang sedang viral nih. Nah, tetapi kejadiannya itu berada nun jauh di sana, yaitu di negara tetangga kita Malaysia. Ada seorang ART ya, berasal dari Indonesia. Dia mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi oleh para oknum warga Malaysia. Nah, ini yang kita akan bahas. Ya, itu melihat video itu saya benar-benar ini ya, kayaknya darah saya mendidih gitu. Melihat apa ya, saudara sebangsa saya dianiaya sedemikian rupa, cuman saya tidak bisa menolong gitu ya. Ya persis kayak saudara saya di Palestina dianiaya sama Zionis Israel gitu. Saya nggak bisa itu serba merasa berdosa tapi juga kayaknya nggak terima gitu, tapi saya juga nggak bisa melakukan apa-apa. Jadi kita cuman ya paling tidak kita menyuarakan lah Pak ya, ini kita bersuara. Dan ini bukan cuma untuk si para majikan setan jahanam itu Pak, tapi ini untuk karena mereka sudah ditangkap Pak. Jadi mereka sudah ditangkap oleh polisi Malaysia tanggal 13 Juni 2026 ya, itu sudah ditangkap mereka. Nah cuman kan kejadiannya ternyata bukan tahun ini, tahun lalu itu video itu ya, di video yang bisa dilihat itu kejadian tahun lalu. Jadi sekarang udah kayak apa kondisinya Pak? Dan ternyata udah cukup parah, bukan cukup parah lagi, sangat parah. Matanya nih ART itu yang sebelah kanan udah nggak bisa ngelihat Pak. Ada yang bilang disiksa, dipukul, dicongkel, pokoknya udah buta sebelah. Terus udah gitu, udah ya Allah udah. Ya masih alhamdulillahnya masih belum meninggal dan nggak dia sampai mati, karena di negara lain ada juga ART kita yang dianiaya sampai meninggal gitu Pak. Nah maksud saya ini yang seperti ini berulang terus mau sampai kapan gitu kan? Kemudian juga kenapa sih para penganiaya ini kok maksudnya mereka kan udah ya beruntung lah punya ART yang bisa bantuin gitu kan, walaupun anggaplah misalnya mereka melakukan kesalahan seperti apa sih sampai harus dipukulin sebeginian rupa, dikeroyok lagi kan ya. Terus pelakunya juga ternyata bukannya orang-orang preman, pelakunya bukan orang-orang yang nggak berpendidikan, tapi orang-orang yang berhijab, orang-orang yang kelihatannya nih ngerti agama gitu Pak. Ini gimana sih orang berhijab? Kalau misalnya Zionis mesti emang Zionis gitu ya, emang pakai tangan setan misalnya gitu kan. Tapi ini orang berhijab, ini saudara seiman gitu kan, walaupun beda negara. Kok begitu kelakuannya sama ART, sama orang yang sudah membantu dia sehari-hari gitu kan? Ini menurut saya udah nggak masuk akal, dan itu benar-benar membuat saya di antara marah tapi juga merasa bersalah gitu Pak. Ya, jadi dengan peristiwa ini mengajarkan kita Pak bahwa pakaian saja itu tidak bisa membuktikan Pak keimanan kita. Karena kan kadang kita merasa beriman tuh karena pakaian kita saja Pak. Misalnya Karena berhijab, bersorban, karena bergamis ya. Jadi hanya tempelan doang Pak. Tapi sebenarnya hati kita iblis Pak. Nah, ini sudah banyak kan kasus di luar sana gitu. Orang-orang terzolimi akibat kita tuh terpukau dengan penampilan. Ya. Nah, hal ini kan membuktikan Pak bahwa kita jangan percaya dengan penampilan saja Pak. Kita harus melihat dari hatinya orang tersebut. emang susah tapi sih Pak, kalau melihat hatinya susah Pak. Ya, kita kan tidak perlu Pak kita operasi dulu baru kita lihat hatinya ya kan. Nggak gitu juga ya. Nah, tetapi kan kita bisa melihat orang tersebut tuh bagaimana tutur katanya, bagaimana sikapnya, perilakunya, itu yang bisa kita nilai, Pak. Ya sama kayak Pak Afi kan, tadi Pak Afi bilang kan waktu ngelihat video tersebut sangat marah kan. Saya pun juga begitu, Pak. Saya nggak menyangka, ini saudara serumpun kita loh, Pak. Dan
saudara seiman kita lagi. Ya kalau yang sama-sama muslim lah ya. Kok tega banget gitu, menyakiti orang yang kesannya berada di kasta di bawah mereka. Iya, padahal orang itu udah sangat berjasa untuk hidup dia sehari-hari. Coba siapa yang masakin, yang nyuciin baju, nyuciin piring dan segala, ngepel lantai, semua kan dia yang ngerjain. Iya, ya saya tahu lah. Mungkin mereka merasa bahwa ART-nya itu menyebabkan anaknya celaka. Itu katanya Pak, yang saya dengar gosipnya. Seperti itu. Nah, tetapi bukannya Malaysia ini negara hukum, ya, sangat menjunjung ya hukum itu di atas segala-galanya. Katanya. Nah, kenapa oknum-oknum ini tidak melaporkan saja ART ini kalau memang dia itu bermasalah? Tetapi kok kayak ART tersebut dijadikan samsak gitu oleh mereka. Kalau yang melakukannya Pak, Zionis Israel, ya, bukannya saya mewajarkan Pak ya. Ya mereka memang sudah begitu adanya Pak. Memang udah disetting untuk seperti itu. Iya, yang tadi Pak Afi bilang kan, mereka kaki tangannya iblis gitu. Tetapi ini kan saudara seiman kita. Bahkan Nabi Muhammad saja Pak ya, beliau tidak pernah Pak berkata kasar, membentak ya orang-orang yang bekerja di rumahnya, apalagi mukulin gitu. Ngebentak aja nggak pernah. Nggak pernah Pak. Nah, sekarang yang kita tiru itu siapa sih sebenarnya? Kalau kita mengaku umat muslim, Nabi Muhammad, atau yang kita tiru perilakunya iblis gitu. Nah, untungnya kejadian ini kan viral Pak. Makanya segera kepolisian Malaysia itu menangkap pelakunya. Dan saya mengucapkan rasa terima kasih yang besar Pak ya kepada kepolisian Malaysia karena mereka gercep ya, gitu. Cepet, ya lumayan gercep ya, gerak cepat ya. Ya, tapi ya memang disayangkannya hukum kadang Pak ya, saya pikir hanya di Konoha saja Pak. Ya ternyata di Malaysia pun juga sama. Jadi hukum itu berlaku kalau viral. Ya memang yang saya dengar Pak ya, katanya si pelaku ini menahan pasportnya ART-nya Pak. Makanya ART-nya itu nggak berkutik. Ya nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa pergi, mungkin nggak bisa mengadukan nasibnya kepada kepolisian di Malaysia. Karena nanti mungkin ditanya berkaitan dengan ID-nya ya. Apakah memiliki paspor atau apa yang menandakan ini bukan imigran gelap gitu Pak. Mungkin si ART-nya itu ketakutan. Nah, saya sih melihat dengan kejadian seperti ini, karena sering kali berulang gitu Pak. Iya. Ya. Bahkan kan sudah merenggut korban jiwa Pak. Saya pernah Pak, waktu dulu tuh, ketika saya kerja di kapal pesiar, dan pada suatu saat saya transit di Taiwan Pak. Nah, pada saat itu saya ketemu kayak gerombolan, ya mohon maaf ya, TKW Pak, yang bekerja di Taiwan. Ya. Nah, terus saya lihat ada salah satu dari mereka yang tangannya itu digips Pak. Ya. Saya penasaran Pak, ini kenapa? Kan mereka nggak habis bertanding UFC Pak. Kok tangannya digips gitu? Pas saya tanya Pak ke beliau, kenapa Mbak kok tangannya digips? Ini saya disiram air panas Pak. Iya. Sama majikan saya. Saya tanya, waduh, terus bagaimana? Mbak, ya udah, saya diobati, terus saya disuruh pulang. Sesimpel itu, Pak. Pulang ke Indonesia? Iya. Terus saya tanya kan, Mbak mau kembali lagi ke Taiwan untuk bekerja di sini? Dia bilang, amit-amit, Pak. Mendingan saya istilahnya tuh sengsara di negeri sendiri, daripada saya harus kayak diperlakukan semena-mena di negeri orang. Iya, udah diperlakukan seperti hewan kalau kayak gitu ya. Nah itu Pak, ini kan sebenarnya PR bagi pemerintah Pak. Iya. Kenapa pemerintah ini masih mengizinkan tenaga kerja wanita Indonesia dikirim ke luar negeri untuk bekerja di sektor domestik atau rumah tangga gitu Pak? Yang sangat beresiko. Ini sangat beresiko dan tidak Pak. Aman. Apalagi kan kejadiannya selalu hampir mirip Pak. Jadi tindakan preventif itu nggak ada di pemerintah, ya.
Ya karena apa? Kalau misalnya ada Pak tindakan preventif, nggak mungkin Pak kejadian ini sering kali berulang gitu. Nah, tetapi kan kayak ada pembiaran gitu. Kan yang penting bukan keluarga gue sendiri, ya. Jadinya ngapain? Gue harus susah payah menolong warga Indonesia yang lain. Nah Ya. itu kan kadang mindset itu Pak. Dan yang penting saya sudah dapat setoran dari TKW. Tiap TKW itu ada setoran-setoran, Pak. Iya, ya saya sih berharap banget gitu Pak ya. Ini kejadian ini itu kepada oknum pemerintah Pak. Yang selalu menjadikan hal ini kayak pembiaran. Biar keluarganya ngerasain gitu ya. Iya, saya sih ya pengennya begitu Pak, kejadian kepada mereka. Bukannya saya ingin ini ya menyumpahi seseorang, tapi kan apakah kita nggak punya hati nurani Pak? Ngelihat saudara sebangsa kita dizolimi di negeri orang Pak. Apalagi mereka kan bisa disebut pahlawan devisa Pak. Tetapi kok kesannya jeripayah mereka tuh nggak dihargai gitu, terutama oleh pemerintah. Ini bayangkan aja Pak, saya pernah ketemu TKW dari Filipina Pak, waktu saya kerja di kapal pesiar. Saya tanya ke TKW ini, kalau perlakuan pemerintah Filipina bagaimana nih dengan para tenaga kerja Filipina yang di luar? Oh, mereka sih sangat menolong Pak. Ya kita tuh benar-benar dibimbing gitu. Jangan sampai kita membuat aib di negeri orang. Nah, kok negara Filipina bisa Pak seperti itu? Para pekerjanya yang berada di luar negeri itu merasakan Pak, mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Merasakan kehadiran negara. Nah itu. Tetapi kok di kita enggak Pak. Kadang banyak kan warga negara Indonesia yang pulang dari luar negeri itu dalam peti mati, ya Pak ya. Tinggal nama. Tinggal nama. Ini kan bukan sekali dua kali Pak. Tetapi kok kayaknya pemerintah itu kayak adem ayem Pak. Sebetulnya kalau seandainya mereka bisa mencari nafkah di negara sendiri aja gitu ya. Iya. Sebenarnya nggak usah repot-repot ke luar negeri. Si ART yang disiksa itu berarti kan saya mau ke Malaysia ya karena di sini udah nggak ada lapangan pekerjaan buat saya. Sementara saya harus menghidupi anak-anak saya. Ya mungkin entah dia udah nggak ada suaminya atau suaminya kabur atau gimana. Jadi dia merasa ya udah saya harus cari nafkah yang sampai bela-belain ke negeri orang dan cuma jadi ART dan akhirnya disiksa. Kalau dia bisa punya kerjaan di dalam negeri, ya pemerintah berhasil membuka lapangan kerja yang katanya 19 juta itu katanya gitu. Ya itu mereka nggak usah repot-repot ke Malaysia atau ke luar negeri, Pak. Bener banget, Pak. Ya karena kan fokus pemerintah ini ya bukan untuk kesejahteraan rakyatnya, Pak. Tapi bagaimana nih mereka dapat memperkaya diri sendiri dan kroni-kroninya, Pak. Itu saja yang ada di benak mereka. MBG lagi. Nah, MBG lagi, ya kan sudah jelas nih. MBG ini sangat nggak berfaedah gitu, Pak. Ya, ini sudah menjadi ladang korupsi bagi banyak orang gitu. Dari pucuk pimpinannya sampai yang bawah-bawah. Tapi bayangkan aja Pak, kemarin saya pikir Pak Dadan itu dipecat Pak, ya, yang ketua BGN. MBG ini mau dievaluasi Pak. Ternyata nggak sama sekali Pak. Cuma ganti orang aja. Cuman ganti orang aja, hanya dikurangi aja. Ya tadi kalau dikorupsi lagi gimana nih si ibu emak-emak yang baru ini? Ya paling dia kena tumbalnya Pak. Ya saya bukannya nakut-nakutin ya ketua BGN sekarang ya, Anda siap-siap saja ditumbalkan. Ya Bu, ntar Anda jadi kayak Dadan lagi Bu, kalau misalnya nggak mikir Bu. Iya benar Pak. Ya ini kan bayangin, MBG ini kan sangat menguras Pak kantong anggaran belanja negara kita. Ya. Tetapi kok bukannya digunakan untuk membuka lowongan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Atau minimal deh kalau misalnya pemerintah tidak bisa membuka lowongan pekerjaan, para investor asing Pak, ketika ingin membuka ya perusahaannya di Indonesia itu nggak dipersulit Pak. Dengan adanya pungli, ya, dengan adanya pemalakan oleh ormas, dengan undang-undang dan peraturan yang berubah-berubah. Nah itu minimal itu deh. Kalau belum sanggup buka lowongan pekerjaan. Iya. Nah tetapi kan pemerintah ini kita nih rusaknya tuh sudah dari segala dimensi gitu Pak. Udahlah nggak sanggup ngasih pekerjaan rakyatnya. Orang luar yang mau invest juga kepada kabur karena tingkah laku mereka itu gitu kan. Iya. Ya kan bahkan negara Cina Pak sampai menyurati tuh pemerintah Indonesia agar jangan sampai ada pungli lagi, jangan sampai ada
pemalakan lagi oleh ormas. Karena mereka ini kan ketika pengen berusaha di Indonesia, tetapi tidak ada perlindungan hukum yang jelas dari pemerintah kita, Pak. Ya siapa mau, Pak, beresiko? Iya. Mereka kan mau menanamkan uang dalam jumlah yang besar, Pak, ke negeri kita. Tetapi ketika melihat keadaannya seperti ini di lapangan, ya mereka kabur, Pak, satu persatu. Nah ini pemerintah kan betapa zolimnya, Pak. Udah nggak mampu buka lowongan pekerjaan, masih saja gitu orang-orang yang mau berinvestasi di Indonesia dipersulit dan dizolimi juga, Pak. Ini mau sampai kapan, Pak, negara kita kayak begitu? Ya. Nah ini juga pesan saya juga, Pak, buat rakyat Malaysia. Kita kan saudara serumpun, ya. Kita juga saudara seiman. Mayoritas lah ya. Mau di Mayoritas. Indonesia ini negara yang sangat heterogen. Ayolah kita saling jaga, ya. Kan sesama orang beriman itu layaknya saudara, Pak. Bahkan Nabi Muhammad saja memperumpamakan, Pak, kita tuh kayak tubuh, Pak. Satu tubuh, ibarat satu. Ya ibarat satu tubuh yang ketika ada salah satu ya organ tubuh yang tersakiti, pasti yang lain juga akan merasa sakit, Pak. Nah ini kalau kita memang mengaku sebagai saudara seiman, ayo kita saling melindungi, ya kita saling menolong. Jangan lagi kita merasa berada di kasta tertentu, ya kita merasa berbeda. Karena kan ya mungkin Pak Wi masih ingat ya kejadian yang kemarin tuh, yang ketika netizen Malaysia versus netizen Korea Selatan, Pak. Indonesia belain. Indonesia belain di belakang kalian, ya kita malah ikut ya membantu kalian untuk menghujat netizen Korea Selatan. Sampai netizen Korea Selatan aja kebingungan gitu melihat caci maki netizen Indonesia tuh luar biasa, Pak. Ya. Nah di sini kan seharusnya warga Malaysia itu ikut, Pak, melindungi ya warga kita. Ya mestinya mereka sadar bahwa banyak warga Indonesia ini yang kurang berpendidikan, Pak. Seharusnya mereka bantu, ya. Bukannya kita berharap belas kasihan, tetapi kalau kita mengaku sebagai saudara serumpun, saudara seiman, ayo dong kita bantu dong, kita saling jaga dong, ya. Karena dengan itulah negara kita ini semakin erat lagi, Pak, rasa persaudaraannya, ya. Mau netizen manapun kita akan lawan bersama, Pak. Oh sampai mereka berani macam-macam sama kita, gitu kan? Kompak kalau dengan Kompak. Ya. Ya, saya salut sama polisi Malaysia ya, udah gercep, gerak cepat, tapi tolong cek lagi ya, jangan cuma yang viral ini doang nih. Sekarang kita nggak tahu, jangan-jangan yang nggak viral banyak juga yang seperti ini dan bahkan lebih menyeramkan lagi, lebih mengerikan lagi gitu, Pak. Jadi tolong ya polisi Malaysia, makasih udah kemarin udah gercep. Ya itu pesan yang bagus, Pak. Ada lagi, Pak? Waktunya, Pak. Oke, Sobat BN Education, semoga dari apa yang kita perbincangkan dari awal hingga akhir, kita di sini bukan ingin saling menyalahkan ya. Kita di sini hanya ingin saling mengingatkan bahwa layaknya saudara serumpun, saudara seiman, kita ini harus benar-benar saling jaga, saling melindungi. Karena kalau bukan kita siapa lagi, ya. Kan sekarang kita sudah dipertontonkan ya, saudara kita di Palestina dizolimi oleh Zionis Israel. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Nah, mumpung kita tidak terjebak dengan keadaan peperangan, maka di sini kita bisa saling jaga. Nah, mungkin itu saja. Semoga ini semuanya bermanfaat untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.